Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan halaqah kita, kajian kita. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-29 yang berjudul Abwabul Khairi wa Masalikul Huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan petunjuk. Hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yuba'iduni 'anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Rasulullah bersabda atau menjawab, laqad sa'alta an 'adzim, sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu wa ta'ala alaih, dan sesungguhnya itu mudah bagi siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha, engkau menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus sholata, mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, mengeluarkan zakat. Wa tasumu ramadhana, puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, puasa adalah benteng atau perisai. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata, sedekah bisa memadamkan atau menghapuskan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nara, sebagaimana air bisa memadamkan api. Was-sholatur rajuli fi jawfil laili, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madhaji', lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi, maukah kamu aku tunjukkan pada pokok dari segala perkara, tiangnya, wa amudihi, tiangnya, dan puncaknya. Qultu, kemudian aku, maksudnya di sini Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, ra'sul amri al-islamu, pokok dari segala sesuatu, pokok dari segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-sholatu, tiangnya adalah sholat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang jika kamu laksanakan maka dapat memiliki semua itu? Fakultu, maka aku menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah.
fa akhadha bilisanihi. Maka kemudian Rasulullah memegang lisan beliau. Wa qala, dan bersabda, kuffa 'alaika hadza, jagalah ini. Ya, maksudnya disuruh menjaga lisannya. Qultu, aku berkata, ya, Mu'adz bin Jabal berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu akhadhuna bima natakallamu bihi. Apakah kami itu akan dihukum lantaran apa yang kami ucapkan dengan lisan kami? Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, bersabda, fakilatka ummuk. Ya, kalau dalam bahasa kita itu semoga ibumu kehilanganmu. Ya, ini maksudnya bukan seperti itu sebenarnya. Ini adalah sebuah peringatan kepada Mu'adz bin Jabal. Hus, ya, kalau kita mungkin itu. Hus. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka atau di atas hidungnya selain karena buah dari apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka? Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala, dan Tirmidzi berkata, haditsun hasanun shahihun. Ini hadis hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang ke-29 ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Ini merupakan hadis yang penting, ya, karena mencakup amalan-amalan solih yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Maka ini merupakan perkara yang sangat agung sekali, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya yang suci itu dalam rangka untuk memasukkan manusia ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah kemudian menanggapi permintaan Mu'adz bin Jabal tadi. Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an 'adzimin, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang agung, yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah betapa semangatnya Mu'adz bin Jabal, ya, betapa besar perhatian Mu'adz bin Jabal terhadap amal-amal soleh. Ya. Jadi semangatnya sangat besar sekali untuk memperhatikan amal-amal soleh. Nah, karena dalam hadis ini, ya, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ini adalah bukti bahwa Mu'adz bin Jabal itu sangat besar perhatiannya terhadap amal soleh, ya, terhadap amal soleh. Nah, karena masuk surga dan menjauhi dari neraka ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar, ya, perkara yang besar, dan ini bisa terwujud ketika kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang bisa menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ini jadi betapa besar perhatian Mu'adz bin Jabal terhadap amal soleh. Kemudian yang kedua, kandungan yang ada dalam hadis ini adalah bahwa amalan itu merupakan sebab yang memasukkan kita ke dalam surga. Hal ini berdasarkan perkataan Mu'adz, ya, dalam hadis tadi, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa masukkan aku ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan kita, amal solih kita itu bisa masukkan kita ke dalam surga. Nah, adapun sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, la yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi, bahwa
Sekali-kali seseorang dari kalian tidak akan bisa masuk surga disebabkan amalannya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa amalan semata itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, jadi dengan amalan kita semata itu tidak bisa masukkan kita ke dalam surga. Karena amalan itu butuh penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentu dibarengi dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka ketika kita selesai beramal, kita berdoa semoga amalan kita itu diterima oleh Allah, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan atau mengerjakan rukun-rukun Islam. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal ketika minta diberitahu amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Rasulullah menjawab bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kewajiban-kewajiban dalam Islam yaitu sholat, zakat, puasa, haji, ini merupakan amal-amal sholih yang bisa menyebabkan kita atau mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan rukun Islam ini sudah diterangkan pada hadis yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, di antara kandungan dalam hadis ini adalah Rasulullah menyampaikan pintu-pintu kebaikan. Kalau dalam riwayat Ibnu Majah dengan teks atau redaksi pintu-pintu surga. Rasulullah menunjukkan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa melakukan amalan-amalan sunnah setelah melakukan amalan-amalan wajib ini bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melakukan amalan sunnah ya, itu bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada diri kita. Maka dalam sebuah hadis qudsi disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita memperbanyak amalan sunnah, ya, dan tentunya ketika kita melakukan amal sunnah itu wajibnya dipenuhi dulu. Ya, jangan wajibnya belum beres sudah malah rajin melakukan amalan sunnah. Wajibnya lakukan dulu. Ya, misalnya sholat 5 waktunya diberesi dulu. Ya, kemudian sholat sunnah. Nah, sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah ini bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kemudian Rasulullah menjelaskan pintu-pintu kebaikan dan sarana-sarana yang bisa membawa pada kebaikan. Beliau menyampaikan as-saumu junnatun. Yang pertama adalah bahwa puasa itu adalah benteng atau perisai. Yang dimaksud dengan puasa dalam hadis ini, ya, yang dimaksud dengan puasa dalam hadis ini as-saumu junnatun di sini adalah puasa sunnah, karena puasa wajib sudah disebutkan pada bab tersendiri. Puasa ini, ya, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, itu bisa menjadi benteng bagi pelakunya. Nah, bisa menjadi benteng dari api neraka. Kenapa? Ketika di dunia, ketika kita berpuasa itu kita berusaha membentengi diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Ya, selain menahan diri dari makan dan minum juga
menahan diri dari melakukan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi orang yang berpuasa nanti di akhirat adalah dia akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Maka di sini disebutkan as-saumu junnatun. Puasa adalah perisai atau benteng. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan atau menghapuskan kesalahan. Ya, bisa menghapuskan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan-kesalahan kecil, bukan kesalahan-kesalahan besar. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan juga yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang berkaitan dengan sesama manusia. Nah, jadi dosa yang bisa dihapuskan oleh sedekah itu adalah dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar, misalnya durhaka pada orang tua, ya, ataupun dosa besar yang lain, itu untuk menghapusnya harus dengan cara bertaubat, ya, dengan bertaubat. Nah, kemudian dosa yang dihapuskan di sini juga dosa yang berkaitan langsung dengan Allah, bukan dosa terhadap sesama manusia. Karena kalau dosa kita kepada sesama manusia itu perlu namanya minta kehalalan, ya, minta maaf. Ya. Kalau kita mendolimi orang, ya, maka kita harus minta maaf dulu pada orang yang kita dolimi, ya. Karena itu tidak bisa dihapuskan dengan melakukan amal solih. Ya. Ini kalau dosa dengan sesama manusia. Maka yang dimaksud dengan dosa yang dihapuskan oleh sedekah dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan sedekah. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis beliau bersabda, innas shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Wa tadfa'u mitatasu'i, dan bisa menolak kematian yang buruk. Jadi sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, amarah Allah, dan juga bisa menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Kemudian yang ketiga, pintu-pintu kebaikan dan juga sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan adalah sholatul lail, sholat malam. Yaitu sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari selepas sholat isya setelah kita tidur meskipun hanya sebentar. Nah, maka dalam hadis tadi Rasulullah mengutip ayat dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madhaji'i. Ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka itu sedikit tidur. Ya, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat malam. Di antaranya adalah sebuah hadis, afdolus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Sholat yang paling afdol, paling utama setelah sholat wajib, sholat fardu adalah sholat malam. Nah, jadi sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu itu adalah sholat malam. Karena sedikit sekali orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat malam. Orang-orang pilihan yang bisa melakukannya. Nah, kemudian dalam hadis yang disebutkan, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu bisa mendekatkan kepada Allah. Wa manhatun anil ithmi, bisa mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirus sayyiati, dan bisa menghapuskan keburukan.
wa matrotadun lidda'i anil jasadi, dan bisa menjauhkan jasad kita dari penyakit. Ini yang ketiga, yaitu sholat malam. Kemudian yang selanjutnya, kandungan dalam hadis ini adalah Rasulullah dalam hadis tadi menjelaskan pokok dari segala perkara. Pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya. Beliau menyampaikan bahwa pokok dari segala perkara itu adalah Islam. Adalah Islam. Nah, hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna ra'sa hadzal amri, sesungguhnya pokok dari segala perkara ini adalah antashhada, engkau bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah, maksudnya adalah bahwa pokok dari segala perkara dalam agama ini adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Maka hendaknya kita menjaga iman kita, menjaga syahadat kita. Ya, jangan sampai rusak ya dengan amalan perbuatan yang kita lakukan. Kemudian tiang dari segala pokok perkara, ya, tiang Islam, ya, tiangnya Islam itu adalah as-sholah, adalah sholat. Ya, maka ada ungkapan innas sholata imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, maka orang yang mendirikan sholat, dia berarti semakin mengokohkan tiang agamanya. Nah, orang yang meninggalkan sholat berarti dia sama saja meruntuhkan atau merobohkan agamanya. Kemudian puncaknya, ya, puncak Islam itu adalah jihad. Ya, jihad dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah bahwa menjaga lisan adalah kunci dari semua masalah. Dari menjaga lisan itu adalah kunci dari semua masalah. Kunci-kunci dan kendali dari amalan-amalan yang tadi disebutkan, ya, agar bisa menjadi sempurna adalah dengan cara mengendalikan lisan kita. Maka dalam hadis tadi Rasulullah berpesan kuffa an hadza, ya, beliau menyampaikan itu, ya, jagalah ini, kuffa alaika hadza, jagalah ini, sambil beliau memegang lisannya. Artinya lisan itu adalah sarana atau sumber yang bisa menyelamatkan diri kita. Maka kita harus menjaganya, ya, harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang diucapkan oleh lisan kita itu adalah hal-hal yang tidak baik. Maka ini secara khusus sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, dulu pernah kita bahas masalah ini. Maka saking pentingnya menjaga lisan ini, Rasulullah pernah menyampaikan aktsaru ma yudkhilun naro al-ajwafan. Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu dua lubang. Ya, jadi yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu dua lubang. Nah, mohon maaf, yang pertama adalah mulut, lubang mulut, ya. Yang kedua adalah kemaluan. Nah, jadi dua lubang ini paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Nah, maka
hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah terkait dengan amalan apa yang paling utama setelah amalan perbuatan apa yang paling utama dalam Islam. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa amalan yang paling utama setelah amalan wajib itu adalah ilmu dan kemudian jihad. Yang paling utama menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan bahwa amalan yang paling utama itu adalah sholat. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ini yang paling utama. Adapun Imam Ahmad mengatakan bahwa amalan yang paling utama adalah jihad fi sabilillah. Nah, karena ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat terkait dengan amalan yang paling utama, terkadang beliau menjawab, ya, as-sholatu li awwali waktiha. Amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktunya. Kadang beliau juga menjawab al-jihadu jihad. Kadang beliau juga menjawab birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, jawaban-jawaban dari Rasulullah ini ya, kenapa berbeda-beda? Karena disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya. Nah, jadi beliau itu orang yang bijak. Jadi tidak mesti jawaban yang diberikan pada si A itu sama dengan jawaban yang beliau sampaikan kepada si B. Nah, maka ketika beliau menjawab pertanyaan itu disesuaikan dengan orang yang bertanya. Atau kenapa jawaban-jawaban beliau berbeda? Bisa jadi disebabkan karena perbedaan waktu atau masa. Nah ini. Kemudian di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah bahwa dari hadis ini kita menjadi tahu bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu senantiasa meminta nasihat dan bimbingan kepada Rasulullah. Ya, bersemangat untuk minta nasihat kepada Rasulullah SAW seperti yang tadi ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah yang ada dalam hadis ini. Nah, ini menunjukkan betapa semangat mereka untuk meminta nasihat dan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara kandungan dalam hadis ini lagi adalah adanya keutamaan jihad fi sabilillah. Karena jihad ini adalah dalam rangka untuk menjaga agama kita, untuk menjaga Islam dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara kandungan dalam hadis ini adalah bahayanya lisan. Maka kita harus menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Apa yang diucapkan oleh lisan kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan oleh Rasulullah bahwa di antara perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah disebabkan oleh lisan-lisan mereka. Maka Rasulullah menyampaikan, berpesan kepada kita, fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah orang yang beriman itu senantiasa berkata baik atau diam. Nah, ini beberapa kandungan yang ada dalam hadis Arba'in yang ke-29. Semoga Allah